Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu malam ini Rabu tanggal 24 Maret 2021. Sebelum kita memulai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini Bapa, Engkau masih melayakkan hamba-Mu untuk dapat menaburkan firman-Mu pada malam ini. Berkati hamba-Mu di dalam segala kekurangan hamba-Mu. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Hidup beragama atau beriman kita harusnya menjadi berkat bagi kehidupan diri sendiri dan juga orang lain. Namun, tahukah kita ada juga kasus di mana hidup beragama malah menjadi celaka atau petaka bagi kehidupan diri sendiri dan orang lain. Makin beragama malah makin bejat. Itulah yang kita baca hari ini, yang adalah bagian dari Matius pasal 23. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan Alkitab kita, Matius 23 diberi judul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka dikecam karena semakin beragama malah semakin jauh dari kebenaran sejati. Sebelum lebih jauh, mari kita kenali dulu siapa itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada beberapa kelompok Yahudi yang disebut di Alkitab, yaitu Zelot, Saduki, Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Dalam Alkitab malam hari ini, ahli Taurat dan Farisi yang muncul. Kedua kelompok tersebut biasanya disebut bersamaan di kitab Perjanjian Baru. Ahli Taurat adalah kaum intelektual yang sangat religius, saleh, dan memiliki keahlian dalam menafsirkan Alkitab orang Ibrani, atau sama dengan Perjanjian Lama di Alkitab orang Kristen. Sedangkan Farisi adalah kaum yang mengutamakan hukum agama Yahudi. Kedua kelompok ini semula terbentuk untuk maksud yang baik, yaitu agar umat Yahudi bersungguh-sungguh dalam mematuhi perintah Tuhan dan tidak lagi mengalami pembuangan dan penjajahan seperti dulu.
Akan tetapi dalam perkembangannya terjadi banyak penyimpangan dalam hidup beragama. Ahli Taurat dan orang Farisi banyak menjadi tokoh agama yang munafik dan mengakibatkan celaka bagi diri mereka sendiri dan juga bagi orang lain. Bapak Ibu, lihat saja di awal kalimat ayat 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 29. 8 kali Yesus mengatakan bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang celaka dan munafik. Malam ini kita hanya membaca 3 ayat. Dan 3 faktor mereka disebut orang celaka. Celaka pertama, dari kehidupan beragama versi ahli Taurat dan orang Farisi adalah karena mereka terlalu berusaha untuk sempurna melakukan perintah Tuhan, sehingga mereka terlalu banyak membuat peraturan rinci. Akibatnya, umat menjadi kerepotan untuk menjalankan peraturan secara lengkap. Umat merasakan bahwa untuk beriman menjadi sangat rumit, bahkan merasa tidak cukup saleh untuk memenuhi aturan keagamaan. Orang merasa kerajaan sorga itu begitu jauh dan hanya orang-orang suci, orang-orang super saja yang bisa masuk ke dalam sorga. Padahal ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang mendalami firman Tuhan. Harusnya mereka memiliki kemampuan untuk membawa orang semakin semangat hidup sebagai warga kerajaan sorga. Namun karena para ahli Taurat dan orang Farisi menyatakan bahwa kehendak Allah adalah Anda harus mematuhi ribuan peraturan yang rinci ini. Akibat kerumitan itu justru menghambat orang masuk kerajaan sorga. Tindakan orang Farisi seolah menutup pintu sorga bagi umat. Sungguh celaka. Celaka kedua, dari kehidupan beragama versi ahli Taurat dan orang Farisi adalah karena mereka sangat saleh secara ritual, tetapi tidak saleh secara sosial. Kesalehan ritual tampak dalam ketekunan berdoa secara panjang-panjang. Bukan nggak boleh berdoa panjang. Namun ahli Taurat dan orang Farisi berdoa panjang-panjang dan bertele-tele menguntai kata seindah mungkin agar terlihat mereka itu fasih dalam berdoa. Dan kata-katanya pun dilihat sebagai kualitas kesalehan mereka. Tapi kesalehan mereka hanya berhenti di doa saja. Dalam hal nyata mereka tidak bersikap saleh dengan cara merugikan atau tidak adil kepada janda-janda. Ibadahnya saleh, tapi perbuatannya jahat, alias STMJ, sembahyang terus, maksiat jalan. Sungguh celaka. Celaka ketiga, dari kehidupan beragama versi ahli Taurat dan orang Farisi adalah karena mereka tekun menjangkau kemana-mana untuk mempertobatkan banyak orang untuk masuk agama Yahudi. Tapi bukan orang yang dijangkau menjadi baik, malah menjadi bejat. Orang yang masuk agama Yahudi saat itu bukan diarahkan pada hidup mengasihi Tuhan dan sesama, melainkan dilatih untuk hidup munafik pada aturan agama, tapi masa bodoh pada tindakan kasih terhadap sesama. Akibatnya, orang yang masuk agama Yahudi bukannya baik, malah jadi munafik. Sungguh celaka. Firman Tuhan hari ini memberi peringatan keras kepada kita.
untuk mewaspadai sikap hidup beragama yang mendatangkan celaka bagi sesama. Sikap itu disebut munafik. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita mewaspadai 3 area rawan munafik. 1. Mewaspadai kemunafikan dalam hidup pribadi. Misalnya, kita ini rajin beribadah, aktif pelayanan, aktif kegiatan sosial, tetapi hanya terlihat saleh untuk mendapatkan posisi tertentu di gereja ataupun di masyarakat. Waspada ya, kalau hidup kita tidak menjadi saluran berkat, malah menjadi batu sandungan. Bukan jadi pembawa damai, malah perusak kedamaian bagi sesama. Yang kedua, waspadai kemunafikan dalam rumah tangga. Kita itu tekun beribadah, namun di rumah tangga kita nggak jadi teladan, tidak menuntun keluarga kita untuk jadi lebih baik. Kita giat melayani, namun keluarga kurang terlayani. Nggak salah pelayanan, tapi buatlah manajemen waktu yang baik, agar keluarga kita juga menjadi lebih baik. Ketiga, waspadai kemunafikan dalam hidup bermasyarakat. Kita berdoa syafaat. Biasa ya, kita kalau berdoa ada doa syafaat juga. Kita mendoakan janda, duda, yatim piatu, orang sakit, orang berduka, juga masyarakat. Namun ternyata kita tidak peduli pada orang yang bergumul di sekitar kita. Mungkin ada tetangga ya yang kesusahan secara ekonomi. Namun kita dingin dan bersikap itu derita lo. Mungkin ada keluarga atau kerabat yang sakit, tapi kita cuek aja. Kan pandemi, sorry, gue nggak boleh kunjungan. Padahal minimal kita bisa telepon, tanda empati kita, atau WA yang lagi gampang sekarang ini untuk kita lakukan. Dan ada juga keluarga yang janda, duda, yatim piatu. Namun kita berpikir, saya aja susah, ngapain mikirin kesusahan orang lain. Pasti adalah orang yang ngurusin mereka itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, sebagai pengikut Tuhan, marilah kita membina diri kita dan keluarga kita, agar tetap tekun mendalami firman Tuhan dan mencerminkan keagamaan yang baik. Hiduplah kudus, tekun beribadah, giat melayani Tuhan. Namun, kehidupan beriman itu haruslah nyata dalam buah-buah kebaikan yang kita pikirkan, perkatakan, dan lakukan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang omdotinol, alias omong doang, tindakan nol, atau STMJ, alias sembahyang terus, maksiat jalan. Mari, jadilah orang beriman yang berintegritas. Apa yang diimani sesuai dengan yang dikatakan, juga sesuai dengan yang dilakukan. Mengaminkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan pada saat ini. Bapa yang baik, saat ini kami memohon kepadamu. Engkau tahu Tuhan bagaimana keadaan-keadaan yang terjadi di negara kami dan juga di negara-negara lain. Bapa, kami memohon kepadamu kiranya Tuhan menjauhkan kami dari segala
mara bahaya dan sakit penyakit. Bapa yang baik, kami juga memohon kepadamu, berkati pemimpin negara kami, berkati juga bangsa kami. Berkati juga Tuhan gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Tuhan, kami juga memohon kepadamu, kiranya jadikan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan jadikan kami Tuhan hanya sebagai pendengar saja. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk menjadi anak-anak terang-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin.